Perkenalkan, nama saya Dinanta Cisuria Emoton dengan NPM 2351157. Halo, perkenalkan nama saya Alma Aulia Divani, NPM 235114. Halo, perkenalkan nama saya Sini Septira Hamawati dengan NPM 2351027. Halo, nama aku Mega Juliana, NPM 2351042. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arya Patricia Batara dengan NPM 2351119. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Erlana Seni Subuhan dengan NPM 2351070 kelas 2 IHMA Etika Profesi Hukum. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mewawancarai pengacara yaitu Miss Senti. Baik Miss, perkenalkan nama saya Alma Aulia Divani. Untuk pertama itu mohon Miss dapat memperkenalkan diri secara singkat, termasuk latar belakang Miss untuk menjadi advokat. Oke. Nama saya Senti Manuru. Ya, saya memang advokat. Saya advokat dari tahun 2000, saya lupa tuh. 2006 sampai dengan sekarang. Jadi saya sudah sekitar 16 tahun, 17 tahun jadi advokat. Latar belakang saya sampai menjadi advokat ya tentu pasti sarjana hukum dulu. Setelah selesai sarjana hukum, kita harus melanjutkan namanya PKPA, Pendidikan Profesi Khusus Advokat. Kalau itu sudah dilakukan, ujian advokat. Lulus ujiannya, kalau nggak lulus, ulang. Nah, saya lulus ujian. Setelah saya ujian, lulus, lalu saya magang di Bandung. Ya, saya magang di Bandung. Kemudian setelah magang 2 tahun, lalu kemudian dilantik. Itulah latar belakang awal saya advokat. Menurut Miss Senti, pengalaman yang paling berkesan, suka dan duka selama berpraktik sebagai advokat itu apa? Oke, suka dan duka menjadi advokat. Sukanya tentu ini adalah memang profesi yang saya inginkan. Ya, saya inginkan lalu tercapai. Terus kedua, sukanya saya menjadi advokat adalah ketika orang tidak mengerti hukum, lalu kemudian datang ke saya, lalu saya mengerti hukum, saya bisa membantu, lalu dia merasa terbantu, disitulah kepuasan saya, ada kepuasan tersendiri. Apalagi kalau perkara yang saya pegang itu menang, wah itu suka sekali saya. Berarti apa yang saya terapkan, apa strategi saya dalam kasus itu ya berhasil. Keberhasilan itulah jadi ada kepuasan tersendiri. Lambah lagi melihat masyarakat atau klien dibantu dan happy dia, everybody happy, ya saya jadi senang. Itu suka. Kalau dukanya menjadi advokat, ya dukanya paling satu adalah ketika pekerjaannya sama-sama semua klien di sidang yang sama, lalu kemudian kelelahan, kadang-kadang sampai malam bekerjanya itu kadang-kadang nggak kuatnya di situ karena sebagai waktu. Lalu ya dari sisi pekerjaan lah ya, klien kadang-kadang menuntutnya banyak, harus ini karena mereka kadang-kadang merasa sudah dibayar, jadi ya kita juga harus memberi pelayanan yang baik. Jadi sementara badan kita, waktunya kita ini aja yang mulai saya rasakan, ya itu dukanya. Lalu tambah lagi kalau duka yang kedua adalah ya tentu kalau kalah ya perkaranya, kita sudah lakukan perjuangan semaksimal mungkin, tetapi karena pertimbangan hakim berbeda, lalu kita kalah, ya pasti ada ya lemas lah ya. Namanya juga kalah. Jangankan perkara, main bola, main games, apa juga kalah kan pasti ada duka. Itu aja. Oke? Selanjutnya, apa menjadi tugas pokok sebagai seorang advokat dalam menjalankan profesinya? Tugas advokat dalam menjalankan profesi pasti memberi bantuan hukum, memberi konsultasi hukum, itu ya, itu teorinya. Prakteknya juga begitu, kepada orang yang membutuhkan, kepada yang membutuhkan hukum. Lalu kemudian tugas yang kedua adalah tentu mewakili klien di pengadilan. Itu kalau perdata, mewakili. Kalau ada gugatan perdata,
dia butuh bantuan hukum, itu merupakan tugas kita mewakili di pengadilan. Lalu kemudian kalau untuk urusan pidana, kita mendampingi klien yang membutuhkan bantuan hukum. Itu tadi kembali, dia tidak mengerti hukum. Jadi harus kita dampingi supaya benar, kita kasih tahu langkah-langkahnya. Selain tadi nasihat-nasihat hukum. Lalu kemudian juga selain itu menjalankan kuasa. Menjalankan kuasa yang diberikan klien. Klien kuasanya untuk mediasikan, macam-macam ya, klien memberikan kuasa. Itu kita jalankan, itu adalah tugas kita juga. Juga selain itu kita bertugas dan punya kewenangan untuk menegakkan hukum. Karena kita sebagai advokat juga selain polisi, hakim, jaksa, ya, sebagai penegak hukum mereka, kita advokat pun kami, ya, bukan kita ya, kami sebagai advokat itu juga menegakkan hukum. Gitu kira-kira. Ya. Baik Bu, bisa Miss jelaskan mengapa profesi advokat itu disebut dengan officium nobile? Dan apakah Miss menjalankan profesi advokat telah merasakan profesi officium nobile? Mohon penjelasannya Miss. Iya, oke. Advokat sebagai officium nobile itu artinya adalah advokat itu pekerjaan terhormat. Advokat itu pekerjaannya mulia. Berarti advokat harus menjunjung tinggi integritas, profesional dalam bekerja, ya, mandiri juga dia dalam bekerja, terhormat, mulia dalam menjalankannya. Advokat tidak boleh dalam menjalankan tugas itu membeda-bedakan ras, suku, golongan, agama. Seperti misalnya contoh, ada klien kaya, ada klien nggak ada uang, kita bedakan. Lalu kemudian ada agamanya tidak sama dengan agama saya nggak mau bela kalau nggak sama misalnya. Nggak boleh seperti itu, tidak membeda-bedakan. Jadi semua yang datang membutuhkan bantuan hukum kita bantu, tidak membeda-bedakan. Itu salah satu masuk ke poin unsur karena apa? Advokat adalah posisi atau profesi yang terhormat, yang mulia, mandiri, dia harus berintegritas, harus profesional. Itu kira-kira. Lalu kalau pertanyaannya, apakah saya sebagai seorang advokat sudah menjalankan profesi advokat secara officium nobile? Gitu ya pertanyaannya. Sudah. Saya berusaha. Kadang ada banyak rintangan, tapi saya tetap berusaha mengikuti saya sebagai advokat yang harus menjunjung tinggi, mandiri, profesional dan seterusnya tadi, ya. Baik. Dalam UU nomor 18 tahun 2003 tentang advokat disebutkan bahwa advokat disebut sebagai aparat penegak hukum. Itu apa maksudnya, Miss? Ya, advokat sebagai penegak hukum berarti tadi saya jelaskan, jaksa, polisi semuanya ya. Berarti mereka punya aturannya sendiri menegakkan hukum. Kalau untuk polisi, ada laporan. Lalu kemudian laporan itu ditindaklanjuti, diperiksa. Kalau advokat juga sebagai penegak hukum, artinya ketika dia menjalankan tugas di dalam membela klien itu kan tidak mengerti hukum, posisinya selalu tidak mengerti hukum. Ketika klien tidak mengerti hukum, inilah kita menegakkan hukum yang ada. Ini ada aturannya, ya. Dia harus sesuai dengan porsinya. Kalau dia mau nanti gak pakai advokat, dituntut sama jaksa, diputus sama hakim, kalau nggak pakai advokat kita nggak tahu apakah itu sudah sesuai hukum atau tidak. Justru kita sebagai advokat membela klien, bukan membela dalam arti di luar jalur, itu nggak boleh. Maka kenapa advokat sebagai penegak hukum harus sesuai jalurnya, undang-undangnya ada. Kalau memang situasinya advokat ini bersalah, sesuai sanksinya harus benar, ya, sanksinya sesuai. Lalu kemudian kalau dia tidak bersalah, ya kita harus bela betul-betul tidak bersalah. Kalau dia pun ada bersalah, pastikan sanksinya harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi kita memposisikan diri klien kita itu kita bela sesuai dengan undang-undang. Itulah advokat sebagai penegak hukum. Kira-kira gitu. Dan menurut Miss, apakah advokat itu memegang peranan penting dalam penegakan hukum di Indonesia?
Udah pasti ya. Membela klien itu merupakan salah satu menegakkan hukum di Indonesia. Oke? Sudah, terima kasih Miss. Oke. Oh, gantian. Kirain semuanya. Oke. Ya. Oke, Miss, perkenalkan nama saya Cindy Sakina Mawati. Saya akan bertanya, apakah advokat dalam menjalankan profesinya dapat menolak orang yang membutuh bantuan hukum? Di dalam kode etik advokat itu berarti diatur ya, tidak boleh menolak perkara, tidak boleh menolak, ya. Terus, apakah advokat bisa menjanjikan kemenangan atas perkara yang ditanganinya? Advokat boleh Menjanjikan kemenangan. Apakah advokat boleh menjadikan kemenangan? Itu juga nggak boleh. Harus diperhatikan bahwa putusan itu yang memutus adalah hakim, yang menuntut misalnya jaksa. Kalau perdata yang memutus hakim adalah lawan. Kita nggak pernah tahu itu akan menang atau kalah. Bahkan ketika juga hukumnya kita sudah merasa kuat, ternyata hakim punya pertimbangan yang berbeda. Jadi kalau sempat advokat itu, historinya begitu mungkin ya, diatur makanya di dalam kode etik. Kalau sempat advokat itu boleh menjanjikan atau bisa menjanjikan, ibu pasti menang nih. Ada apa pertanyaannya? Ada faktor-faktor X kah? Ini yang masalah. Karena kita sebenarnya nggak pernah tahu kita akan menang atau tidak. Maka ketika klien sering bertanya, ibu kita menang nggak kira-kira seperti ini? Itu biasa klien bertanya gitu. Saya selalu menjawab begini, secara posisi hukum yang saya tahu, yang saya keilmuan saya ini kuat. Tetapi kalau pertimbangan hakim kita tidak tahu, menang atau kalah kita tidak tahu. Tapi punya ibu data-data kuat. Tapi kalau menjanjikan, mohon maaf, saya tidak bisa, karena memang nggak boleh. Ya, itu contohnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah advokat asing boleh beracara di Indonesia? Dan sebaliknya, apakah advokat Indonesia dapat beracara di luar negeri? Iya, advokat asing tidak boleh beracara di Indonesia. Itu ada di dalam Undang-Undang Advokat, pasal kalau enggak 3323 Undang-Undang Advokat. Coba dicek nanti ya, kira-kira gitu. Oke, lanjut. Bagaimana Miss menentukan jumlah tarif honorarium atas jasa hukum yang telah Miss berikan kepada klien? Tentang fee ya. Kalau tentang honorarium atau fee itu memang di dalam undang-undang advokat itu tidak pernah diatur ya. Berapa kalau notaris kan ada ya. Yes. Nanti ada beda lagi kalian kalau wawancara notaris ada. Kalau advokat tidak ada. Bagaimana cara menentukannya? Pengalaman saya cara menentukan advokat, satu, saya akan melihat dari sisi kemampuan klien. Lalu kedua, kalaulah klien ini mampu, masa besar kali atau masa kecil kali, nanti nggak semangat juga kan. Kedua, saya tentu akan menentukan dari sisi sulit atau kesulitan, tingkat kesulitan dari perkara tersebut. Makin sulit tingkat kesulitan dari perkara itu, maka makin besar honorariumnya. Begitu cara saya, pengalaman saya menentukan. Tetapi itu tidak, ada yang sulit, tapi dia tidak mampu, itu juga disesuaikan. Makanya saya bilang beberapa faktor, kira-kira gitu. Apakah Miss pernah tidak dibayar atau tidak dibayar lunas honorarium yang menjadi kewajiban klien? Pernah, tapi jarang. Saya selama 16-17 tahun, tapi pernah. Tapi kebanyakan klien itu, klien saya baik-baik aja, bayar. Tetapi ada pernah, misal dia tidak membayar penuh dengan alasan ternyata kayaknya mungkin perkaranya itu dia merasa dia juga intervensi terhadap perkara itu, membantu juga, atau menurut dia perkaranya tingkat kesulitannya tidak terlalu sulit. Ternyata misalnya mereka bisa bermediasi. Jadi ada satu perkara sampai sini misalnya levelnya, kemudian dimediasikan, dia cuma bisa sampai sini, berarti pekerjaan saya sudah selesai sampai di sini. Tapi udah di awal dia udah bayar. Jadi dia merasa ketinggian. Nah, ini dia minta balik uangnya pernah. Tapi saya pun ya memang tidak diatur, seharusnya enggak dikembalikan juga enggak apa-apa. Tapi karena saya merasa bahwa memang pekerjaan saya juga sampai di sini mediasi, ya enggak apa-apa, saya kembalikan kalau itu pernah. Lalu kemudian kalau
tadi apa pertanyaannya, pernah dikembalikan atau tidak dibayar ya? Kalau tidak dibayar sama klien, saya 16 tahun tidak pernah. Ada tidak dibayar itu bukan dalam arti begini. Dia udah sepakat bayar sesuatu harga, lalu tidak dibayar, saya nggak pernah. Semua sesuai kesepakatan. Tetapi kalau tidak dibayar dalam arti prodeo, ya jadi Bu, saya memang nggak punya, saya adalah orang miskin. Ibu kalau nggak percaya ada nih ketua RT, ketua RW surat. Bantulah saya Bu, saya mohon bantuan Ibu untuk dibantu. Seperti pernah ada orang gereja, saya bantu. Karena memang tidak ada kesepakatan harga dari awal. Nah saya pernah kalau itu. Tapi kalau ada kesepakatan harga dari awal, di terakhir-terakhir dia nggak mau bayar gitu ya, itu nggak pernah. Kita kira gitu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Miss, bagaimana agar sesama advokat tidak berebut klien dan saling menghargai? Bagaimana Agar sesama advokat tidak saling berebut klien. saling tidak berebut klien? Itu sebenarnya kembali kepada diri masing-masing. Tetapi caranya supaya tidak saling berebut itulah ada yang namanya organisasi profesi. Jadi profesi itu setiap kali profesi pasti ada organisasinya. Profesi advokat juga ada organisasinya. Ada organisasinya, ada juga aturan dalam organisasi itu. Kode etik namanya. Aturan tolak ukur apa yang diboleh, apa yang tidak boleh yang notaris, yang advokat kerjakan. Nah, dari aturan itulah diatur. Salah satunya misalnya ketika si klien, kita punya klien atau kita mau dapat klien baru tapi dia udah punya advokat lama, diatur di dalam kode etik itu. Apa salah satunya? Di dalam kode etik itu dikatakan bahwa ketika mau ada perubahan advokat, maka kita sebagai advokat yang baru harus meminta atau harus memberi saran kepada si klien, karena klien kan tidak mengerti hukum, untuk meminta pencabutan dari advokat dulu yang lama. Kalau sudah ada dicabut, berarti kan mereka sudah selesaikan urusan keuangannya, fee-nya, pokoknya mereka sudah sepakat lah mungkin ya, dan dibereskan dengan baik-baik. Ada pencabutan itu diberikan misalnya kepada saya, disitulah saya sah menjadi advokat yang baru. Jadi nggak berebutan. Kalau nggak ada kode etik, bayangkan, udah main ambil aja, main itu, gitu ya. Ada kode etik aja masih suka begitu, apalagi nggak ada. Jadi kalau pertanyaannya gimana caranya, dilakukan adanya organisasi, adanya kode etik, itu yang mengatur kita agak berperilakunya itu lebih direm, ya. Miss, terima kasih, Miss. Oke. Baik, Miss, pertama perkenalkan nama saya Mega Juliana. Saya akan mengajukan pertanyaan yang ke-10. Pertanyaan itu, bagaimana Ibu menyeimbangkan kewajiban untuk melindungi kerahasiaan klien dengan kewajiban Ibu untuk menegakkan hukum dan mencegah kerugian bagi orang lain dalam situasi di mana klien memberikan informasi yang bersifat rahasia dan sensitif? Aku nggak dengar. Bagaimana Ibu menyeimbangkan kewajiban untuk melindungi kerahasiaan klien dengan kewajiban Ibu untuk menegakkan hukum dan mencegah kerugian bagi orang lain dalam situasi di mana klien memberikan informasi yang bersifat rahasia dan sensitif? Klien tentu ada rahasia-rahasia yang harus dijaga, tetapi ada data-data di dalam hukum kan, hukum itu harus bukti. Siapa mendalilkan dia harus membuktikan. Maka ketika ada yang mau gugatan atau ada diberikan berkas-berkas. Berkas-berkas itu atau keterangan ada yang rahasia. Kerahasiaan itu bagaimana cara kita juga supaya menegakkan kebenaran sesuai, itu harus memakai dengan strategi. Strategi itulah yang kita pakai. Kalau tidak memakai, advokat itu tidak pakai strategi, itu main keluarkan rahasia itu malah menjadi bumerang nanti. Jadi kita harus tahu dengan strategi sebelum melakukan tindakan membela, kita harus memakai strategi. Strategi apa? Supaya kerahasiaan ini tetap terjaga, tetapi kita juga bisa menyeimbangkan dengan penegakan hukum. Jadi adanya strategi, ya. Tetap harus dijaga, kerahasiaan klien harus dijaga, ya. Baik, selanjutnya itu ada
ketika dihadapkan pada konflik kepentingan antara beberapa klien atau antara kepentingan pribadi dan tugas profesional, bagaimana Ibu memastikan bahwa keputusan dan tindakan Ibu dipandu oleh prinsip-prinsip etika dan tidak membahayakan kepentingan klien Ibu? Kepentingan pribadi dengan kepentingan Tugas profesional. tugas profesional. Ya, tentu kita harus tahu lagi kembali kepada kode etik. Kode etik advokat. Tugas tanggung jawab kita tadi, yang tadi saya bilang, kita membela klien. Kalau kita membela klien, ya betul-betul kita harus full. Betul-betul kita harus profesional. Lalu kalau kembali kepada kepentingan kita sendiri, kepentingan apa dulu yang dimaksud? Nah, kepentingannya kepentingan apa? Misalnya kepentingannya, oh saya mau mendapatkan uang banyak nih dari si klien nih. Ya, sehingga jadinya malah tidak membela dia betul-betul. Atau yang dibayarkan sama dia tidak kecil mungkin ya. Lalu saya jadinya tidak membela dia benar-benar. Nah, bagaimana ini caranya? Yaitu tadi caranya. Kembali lagi tugas kita sebagai advokat adalah untuk membela klien, untuk memberi perlindungan kepada klien sesuai dengan peraturan, ya. Jadi kalau ada bersinggungan dengan kepentingan pribadi, kepentingan pribadinya apa dulu? Harus dipinggirkan dong kalau itu tidak baik. Ya, kalau enggak nanti kita hanya kepentingan pribadi diutamakan daripada kepentingan klien. Akhirnya apa dampaknya sama klien? Kalau kepentingan pribadi, betul, advokat juga membutuhkan dana. Tapi itu yang tadi harus diseimbangkan, ya. Baik, selanjutnya itu ada, apakah di Kota Batam ini terdapat organisasi profesi advokat dan ada berapa organisasi advokat di Kota Batam? Dan apakah Ibu bergabung di organisasi advokat tersebut serta apa jabatan Ibu di organisasi advokat tersebut? Dan ada berapa advokat yang sudah bergabung di organisasi advokat tersebut? Iya, banyak pertanyaannya. Yang saya ingat aja saya jawab. Advokat itu banyak. Kalau ditanya berapa, saya pun nggak hafal. Tapi ada peradi aja banyak, macam-macam, ada pecah. Ada peradi, terus ada AAI, ya. Ada juga apa ya namanya KAI, ya. Nah, terus ada Ikadin, ada banyak. Saya nggak hafal semuanya. Ada berapa? Tapi ada beberapa macam. Lalu apakah saya bergabung ke dalam organisasi advokat? Ya, saya bergabung. Saya di Peradi, namanya Peradi Oto Hasibuan. Ya, saya ikut bergabung. Lalu kemudian apakah saya sebagai pengurus? 5 tahun yang lalu saya menjadi pengurus, menjadi wakil bendahara. Sekarang di periode yang sekarang saya tidak menjadi pengurus di Peradi. Tapi di Peradi itu ada pusat bantuan hukumnya. Di situ saya sebagai bendahara. Kalau di Peradinya saya tidak menjadi pengurus, saya menjadi anggota. Kalau ditanya berapa anggota Bu Senti Peradi organisasi Peradi yang saya ikuti, sekitar seharusnya sampai ada 300-an. Tapi nggak aktif. Yang aktif biasanya juga nggak sampai 300, 100, 150. Yang saya tahu begitulah ya. Kalau pastinya saya nggak tahu karena harusnya pengurus yang tahu, ya. Baik, itu sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke. Perkenalkan Miss, nama saya Dinasa Cisya Imukan. Di sini saya akan memberikan pertanyaan. Jadi yang pertama, apakah di organisasi advokat yang Ibu bergabung tersebut memiliki Dewan Pengawas Advokat dan Dewan Kehormatan Advokat? Jika belum terbentuk, apa yang menjadi hambatan atau kendala sehingga belum dibentuk Dewan Pengawas dan Dewan Kehormatan? Di Peradi sudah ada. Oke. Selanjutnya, apakah Ibu dapat jelaskan bagaimana proses persidangan pelanggaran kode etik advokat oleh Dewan Kehormatan Cabang atau Pusat Advokat? Dan apa saja sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan kepada advokat yang terbukti melanggar kode etik advokat? Oke, jadi prosesnya tentu secara singkat ada pengaduan atau laporan. Yang mau mengadu atau melapor, berarti si pelapor atau si pengadu. Melaporkan, mengirimkan suratnya ke pusat, ya, ke Dewan Kehormatan. Dikirimkan, kemudian setelah diterima,
Surat pengaduan itu maka akan dikirimkan kepada si terlapor atau si teradu. Setelah dikirimkan, si teradu itu menerima suratnya. Setelah menerima, diberikan waktu sekitar 21 hari untuk menanggapi. Kalau tidak ada menanggapi, ya, nah maka akan diberikan surat lagi, ditunggu tanggapi. Nanti dari Dewan Kehormatan, ya, waktu pengaduan itu dilampirkan bukti-bukti juga, dilampirkan ada bukti-buktinya. Tapi kalau nggak dilampirkan nanti ada sesi pembuktian. Setelah itu tahapannya maka ditentukan jadwal sidang oleh Dewan Kehormatan. Setelah ditentukan jadwal sidang, maka para pihak, ya kalau nggak datang sama seperti pengadilan dipanggil lagi gitu dulu ya, ada pemanggilan ulang. Tapi kalau anggaplah sudah hadir, ketika sudah hadir sama-sama, maka para pihak diberikan waktu untuk bermediasi. Tetap boleh bermediasi. Kalau udah bermediasi ya sudah oke. Tetapi kalau tidak bisa bermediasi, kalau untuk urusannya perdata ya, kalau memang tidak bisa bermediasi, maka para pihak diperbolehkan untuk memberikan bukti-bukti, bukti-bukti tertulis, juga bukti-bukti saksi, ya masing-masing para pihak, baik pelapor maupun terlapor. Setelah bukti-bukti sudah cukup, maka kemudian dari Dewan Kehormatan akan memberikan penetapan, putusan. Setelah selesai ditetapkan, maka diberikan kepada para pihak. Para pihak udah tahu. Maka yang keberatan boleh mengajukan banding. Putusan dari Dewan Kehormatan adalah bisa menerima pengaduan, tidak menerima atau menerima pengaduan, menolak pengaduan dan tidak menerima pengaduan. Ya sama, hampir sama dengan pengadilan bentuknya. Lalu kemudian yang kalah atau yang merasa keberatan terhadap putusan itu boleh melakukan banding. Kalau soal sanksi-sanksi apa saja yang biasanya kalau memang berarti dianggap pelaporannya diterima gitu ya, pelaporannya diterima, maka pasti ada sanksi kan. Sanksinya apa biasanya? Sanksinya teguran-teguran. Teguran-teguran tertulis. Teguran yang mungkin tidak terlalu berat, lalu teguran agak berat, sampai pemberhentian sementara berapa bulan misalnya, sampai pemecatan. Kira-kira gitu. Selanjutnya, apa yang menjadi tujuan dibentuknya Kode Etik Advokat Indonesia? Dan apakah dengan adanya Kode Etik Advokat Indonesia memberikan manfaat dan berguna bagi advokat sendiri dan bagi masyarakat pencari keadilan atau klien? Advokat Indonesia. Kode etik. Tujuan dibentuk tadi saya juga sudah jelaskan. Tentu sebagai tolak ukur kita supaya kita tahu sebagai advokat apa yang dilarang, apa yang tidak boleh, apa yang boleh. Sebagai batasan dalam menjalankan tugas itu kita harus ada batasan. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kalau tanpa kode etik, nanti kayak tadi ada perebutan klien, saling tidak menghargai sesama profesi, ya tidak menghormati. Tetapi dengan ada rule itu, dengan ada aturan dalam kita menjalankan tugas, itu akan lebih tertib, lebih nyaman semuanya, ya. Maka kalau udah nyaman semuanya, masyarakat juga yang akan terbantu, keadilannya tercipta, gitu ya. Selanjutnya, advokat dalam menjalankan profesinya diharapkan seprofesional mungkin, sebagaimana diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia. Menurut Ibu, apakah advokat-advokat di Kota Batam telah bertindak secara profesional? Dan jika belum, bagaimana caranya agar seluruh advokat di Kota Batam dapat berpraktek secara profesional? Iya, kalau dibilang udah pada profesional belum? Ya sudah ada yang sudah, tapi ada juga yang belum. Tapi kebanyakan sih sudah ya, tapi ada yang belum. Terus gimana Bu caranya untuk yang belum profesional itu gimana caranya supaya profesional dalam menjalankan tugasnya? Ya caranya tentu dari diri dia ya, harus tahu kode etik. Tapi kadang-kadang nggak bisa kan dari dia, harus melakukan suatu upaya. Upaya yang bisa dilakukan tentu adalah ketika dia melakukan di PKPA, dia sudah diberikan teori tentang profesi,
ya. Lalu kemudian setelah menjadi profesi, setelah dia dilantik, mungkin itu yang diperlukan. Organisasi advokat mungkin diwajibkan untuk memberikan pelatihan kepada advokat-advokat baru. Ya supaya belajar profesional, supaya tahu ini loh di kode etik ada ini, diingatkan lagi. Walaupun itu bisa kok dibaca, ada di dalam undang-undang advokat. Tapi diingatkan, lalu dikasih tahu ini teorinya, terus dipraktek seperti ini seringnya supaya mereka berhati-hati. Itu sarannya supaya mereka menjadi profesional, ya, mengikuti kode etik intinya. Orang yang tidak profesional biasanya itu karena suka main sesukanya, nggak pakai aturan, ya. Kalau dia ikutin kode etik harusnya profesional, oke? Ya. Terima kasih, Miss. Miss, perkenalkan nama saya Muhammad Elana Sandi. Saya ingin bertanya, menurut Ibu, apa saja pasal-pasal krusial dalam kode etik advokat Indonesia yang perlu mendapat perhatian khusus oleh advokat, dan jika tidak diperhatikan apa yang terjadi? Ya, pasal-pasal tentu tentang kode etik advokat adalah pasal-pasal ya urusan seperti pasal 3 tentang advokat hubungannya dengan klien. Ada lagi pasal 4 atau pasal 5 ya, pasal 4 atau pasal 5 hubungan dengan sesama sejawat, sesama advokat. Itu pasti harus dijaga. Lalu kemudian juga untuk menjalankan profesi advokat. Pasal tentang aturan-aturan dalam menjalankan profesi advokat. Jadi pasal 2, 3, 4, 7 mungkin ya. Coba nanti dicek. Tapi intinya adalah hubungan dengan klien, hubungan dengan teman sejawat, dan untuk pasal-pasal yang dalam menjalankan profesi, dalam menjalankan tugas itu kan ada pasal-pasal itu yang penting, yang harus diketahui. Karena berpraktek itu urusannya selalu pasti dengan klien, dengan sesama rekan, dan dalam menjalankan advokat. Itu yang selalu sering terjadi. Baik, pertanyaan selanjutnya, sepengetahuan Ibu, apakah di Kota Batam ada advokat yang dijatuhkan sanksi kode etik advokat karena terbukti melanggar kode etik, dan apa sanksinya serta bagaimana pendapat Ibu terhadap pelanggaran kode etik yang telah dijatuhkan tersebut? Oke, ada, tapi saya nggak terlalu ikutin, saya nggak terlalu tahu itu apa sanksinya. Tapi yang saya tahu ada, ya, ada yang kena itu. Tapi saya nggak mengikuti apa dia sanksinya gitu. Saya kan nggak kepo-kepo gitu, ya. Tapi saya tahu ada dengar ada. Kalau di Batam dibilang, Ibu, apakah Ibu ada teman profesi yang kena kode etik? Ada. Tapi saya karena tidak kepo, saya nggak tahu putusannya apa, ya. Ya. Oke, selanjutnya, bagaimana Ibu melihat peran kode etik dalam menjaga kepercayaan, mencari keadilan atau publik terhadap profesi advokat? Iya, pasti peran kode etik itu besar karena seperti tadi saya bilang lagi, peran kode etik itu sangat besar karena di dalamnya lah di situ semua tertulis aturan advokat dalam menjalankan tugasnya. Semua ada, dari mulai hubungan kita dengan klien, advokat dengan sesama kerja, lalu di kode etik juga ada cara-cara kita dalam menjalankan tugas itu, apa saja yang boleh, apa yang tidak boleh. Jadi aturan-aturan dalam kode etik itu perannya sangat besar. Kalau itu sudah dijalankan, itu sudah diatur, kalau ada yang tidak menjalankan ada sanksinya, maka lebih tepat lagi. Jadi kalau dibilang perannya besar nggak besar. Pertanyaan keduanya apa tadi? Bagaimana peranan udah saya jawab. Iya. Lalu Dalam menjaga kepercayaan, mencari keadilan, oke. Terus? atau publik terhadap profesi advokat? Ya, perannya sangat besar. Kalau dalam menjalankan untuk keadilan, ya itu tadi. Kalau misalnya kode etik advokat itu dijalankan dengan benar semua, itu kan akan efeknya akan ke masyarakat juga, ya kan? Misalnya dalam menjalankan, advokat harus menjunjung tinggi kebenaran, advokat harus jujur, ya, advokat harus menjaga rahasia klien,
advokat harus bertanggung jawab terhadap perkara klien, nggak bisa ditinggalkan begitu aja. Kalau itu semua kita ikuti aturan-aturan dan seterusnya ya, banyak sekali aturannya. Kalau itu semua kita ikuti, pasti kan masyarakat, jadi kita bertanggung jawab ke masyarakat, jadi masyarakat pasti kan senang kan? Kasusnya diselesaikan dengan baik, ya. Jadi mendapatkan keadilan, mendapatkan kebenaran, mendapatkan pembelaan, pasti kan mereka yang mendapatkan manfaat dari adanya kode etik ini, akhirnya mereka. Itu yang disangkut pautkan dengan KTI. Selanjutnya, bagaimana ibu menangani situasi di mana ibu mengetahui bahwa rekan profesi ibu yang juga sebagai advokat telah melakukan pelanggaran kode etik advokat Indonesia? Kalau saya tahu ada seperti itu, saya akan laporkan juga. Saya akan ajukan ke Dewan Kehormatan. Karena memang boleh, ya. Terima kasih. Terus sekian dari saya. Ya. Baik, Miss, perkenalkan nama saya Arce Evangelista Bantara, bisa dipanggil Arce, Miss. Di sini saya akan mengajukan 4 pertanyaan terakhir. Mungkin pertanyaan pertama, apakah menurut Miss penerapan sanksi untuk advokat yang melanggar kode etik itu selama ini sudah sesuai atau belum? Dan atau justru malah sanksi yang diberikan itu malah merugikan advokat? Seperti itu, Miss. Oke, penerapan sanksi menurut saya sih, ya ada yang sudah sesuai, ada yang belum, atau kebanyakan menurut saya juga banyak belum. Kenapa? Karena mungkin yang menjatuhkan putusan juga adalah sesama profesi advokat. Jadi nggak enak atau apa ya, selalu itu menjadi masalah. Jadi seharusnya ya dihukum sesuai dengan perbuatannya, kan gitu. Kalau emang harusnya putusannya adalah diberhentikan sementara atau bahkan pemecatan, kenapa harus cuma teguran-teguran? Nah seringnya gitu. Jadi ya masih kurang lah ya, masih kurang. Harus sanksi itu harus tegas. Supaya apa? Supaya banyak orang tidak mau banyak orang tidak mau atau berhati-hati tidak mau melanggar kode etik. Ya. Oke, Miss. Nah, kan kalau menurut Miss tuh ada sanksi yang bisa dibilang kurang tegas tuh, Miss. Berarti bisa saya bilang ada kode etik advokat Indonesia yang sekarang itu udah tidak relevan. Nah, itu kan menurut pandangan saya. Kira-kira menurut pandangan Miss sebagai advokat, ada nggak sih Miss kode etik yang sekarang ini untuk etos kerja masa kini itu udah nggak relevan lagi, Miss, untuk advokat masa kini? Iya. Kode etik advokat yang tidak sesuai dengan masa kini, kode etiknya yang mungkin dikatakan di situ kode etik salah satunya kalau baru saya ingat itu advokat tidak boleh beriklan, ya beriklan. Nah ini menurut saya kalau dengan kondisi masa sekarang semua teknologi nggak relevan lagi. Nah itu nih harus diubah. Lalu kemudian juga dengan perkembangan manusia, pemikiran manusia, maka menurut saya juga kode etik ini atau sanksi-sanksinya itu harus dipertegas. Makin tegas makin bagus. Jadi kalau cuma teguran-teguran itu kurang bagus, kurang pas menurut saya. Langsung aja dipecat, ya bagus. Jadi dengan ada cuma langsung pecat atau minimal pemberhentian sementara lah, 2 sanksi itu aja, itu akan membuat kode etik ini lebih bermanfaat, akan ditaati oleh mereka, ya. Oke. Baik, Miss. Oke, mungkin selanjutnya apa harapan dan saran dari Ibu sebagai advokat agar dapat meningkatkan profesional dalam memberikan pelayanan hukum dan jasa hukum yang baik kepada pencari keadilan? Saran saya untuk saran dan harapan Ibu untuk meningkatkan profesional sebagai advokat untuk meningkatkan atau memberikan pelayanan hukum. Iya, menjadi advokat harus menjadi advokat yang jujur, harus bertanggung jawab dan profesional. Jujur kenapa? Ya sama klien kalau terlalu banyak bermain
belakang ini juga kasihan si klien. Bertanggung jawab maksudnya apa? Bertanggung jawab itu ya kalau klien sudah memberikan kepercayaan kepada kita, kita lakukanlah dengan penuh tanggung jawab, terbuka sama si klien ini, ya. Lalu harus profesional. Profesional artinya jangan bawa baper-baper, ya. Jadi harus profesional dalam menjalankan segala sesuatu pekerjaan, itu aja. Ya, jadi kalau saran saya kepada para advokat supaya profesional, mungkin diikuti deh, kembali lagi diikuti kode etik. Diikuti kode etiknya udah pasti kita profesional, bertanggung jawab, mandiri, niatnya baik, betul-betul, dan itu aja sih, jujur, ya, berintegritas. Baik, Miss. Kalau tadi kan mungkin untuk saran untuk sesama advokat. Nah, kira-kira untuk pertanyaan terakhir, Miss, kira-kira ada nggak Miss saran dan nasihat dari Miss sebagai advokat kepada kami mahasiswa hukum yang mungkin nanti kedepannya ada motivasi untuk menggeluti bidang ini atau profesi ini? Iya, tentu motivasinya adalah tadi seperti yang sudah dirangkumkan tadi dari pertanyaan kalian itu sudah bagus dan agak banyak aja sih, agak banyak. Tapi dari rangkuman itu terlihat bahwa katanya gini, untuk motivasi kalian loh ya, kan pertanyaan terakhir ini. Jadi dari rangkuman itu memotivasi kalian, advokat adalah profesi yang officium nobile, pekerjaan yang terhormat, pekerjaan yang mulia. Masa sih kalian nggak mau? Bayangkan aja loh, tertulis begitu. Jadi terhormat, mulia. Kenapa sampai itu saya juga sudah jelaskan, ya. Masa kalian nggak mau punya pekerjaan yang terhormat dan mulia? Membela orang bekerjanya. Orang tidak mengerti hukum, kita mengerti hukum. Lalu kemudian kita bantu, ya. Kita bawa perkara ini yang tadinya tidak jelas menjadi jelas, ya. Yang tidak benar menjadi benar. Di tangan kita loh, ya. Dia butuhkan, dia seperti tersesat di dalam hutan, lalu kita sebagai penunjuk jalannya. Apa enggak keren? Seperti itu. Membela orang yang mungkin ditindas, kita kan nggak tahu. Dia hanya meminta hak dia, kadang dia maksudnya kerjasama, malah ditipu. Tapi karena tidak mengerti hukum, dia tidak tahu harus apa. Lalu ada kalianlah calon-calon advokat yang pekerjaan terhormat, pekerjaan mulia, membantu mereka, menuntun mereka dari yang hutan ke jalan yang benar. Nah, itu kan motivasinya itu. Lalu kemudian sarannya kalau kalian menjadi advokat nanti, saran saya ketika menjadi advokat itu kembali kalian sudah diajarkan oleh dosen kalian untuk profesi advokat, ya, tentang profesi lah ya. Di situ dikatakan kita harus profesional, punya pekerjaan harus profesional dalam menjalankan profesi. Ikuti kode etiknya. Di kode etiknya kalian sudah belajar harus apa, notaris harus apa, hakim harus apa, jaksa harus apa, advokat harus apa, dokter harus apa, semuanya ada. Kalau itu diikuti, maka itulah kalian akan menjadi punya pekerjaan yang profesional, menjadi advokat yang profesional, yang baik, yang bertanggung jawab, dan yang akhirnya jatuhnya adalah yang dapat manfaat adalah masyarakat, adalah klien, kira-kira gitu, ya. Nanti dari berenam ini mudah-mudahan next entah kapan lagi setelah lulus, ketemu jadi advokat. Ingatlah pesan saya itu, ya, itu aja. Oke, Miss, sepertinya sudah habis pertanyaan kami. Akhirnya. Saya mewakili kelompok 4, Miss. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan dari Miss untuk diwawancarai oleh kami. Dan terima kasih juga untuk wejengannya. Semoga mungkin di kedepan hari kita akan bertemu di pengadilan atau di mana. Amin. Oke. Ya, sukses selalu ya. Ya, Sukses selalu studinya dan saya tunggu di pengadilan. Oke ya. Oke. Terima kasih Ya.